Baik, kembali lagi ke materi berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang materi sistem informasi. Jadi pada bab kali ini saya akan menjelaskan apakah itu penting ya dalam argumennya dari Nicholas Cort. What does it matter? Jadi erat kaitannya dengan sistem informasi dalam bab ini tujuan pembelajaran. Setelah berhasil menyelesaikan bab ini, Anda akan dapat yang pertama mendefinisikan paradoks produktivitas dan menjelaskan pemikiran saat ini tentang topik ini. Yang kedua, mengevaluasi argumen Cole dalam argumentasinya does it matter atau apakah itu penting, menggambarkan komponen keunggulan kompetitif, dan yang terakhir menggambarkan peran sistem informasi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi bisnis. Sebagai pengantar dalam bab ini, selama lebih dari 50 tahun, teknologi komputasi telah menjadi bagian dari bisnis. Organisasi telah menghabiskan triliunan dolar untuk teknologi informasi. Tetapi apakah investasi di bidang TI ini membuat perbedaan? Sudahkah kita melihat peningkatan produktivitas? Apakah perusahaan yang berinvestasi di bidang TI lebih kompetitif? Dalam bab ini, kita akan melihat nilai yang dapat dibawa teknologi informasi ke suatu organisasi dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kami akan mulai dengan menyoroti dua karya penting dari 2 dekade terakhir. The Productivity Paradox atau paradok produktivitas. Jadi pada tahun 1991, Eric Bryn-Jolson menulis sebuah artikel yang diterbitkan dalam Communication of ACM berjudul The Productivity Paradox of Information Technology, Review and Assessment, atau kurang lebih terjemahnya paradok produktivitas teknologi informasi, bahasan, tinjauan, dan penilaian. Dengan meninjau studi tentang dampak investasi IT pada produktivitas, Bryn-Jolson dapat menyebutkan bahwa penambahan teknologi informasi ke bisnis sama sekali tidak meningkatkan produktivitas atau paradok produktivitas. Ya. Dalam artikel yang dia tidak menarik kesimpulan spesifik dari temuan ini dan memberikan analisis berikut. Meskipun terlalu dini untuk menyebutkan bahwa kontribusi produktivitas IT di bawah standar, sebuah paradok tetap dalam ketidakmampuan kita untuk secara tegas mendokumentasikan kontribusi apapun setelah begitu banyak upaya. Berbagai penjelasan yang telah diajukan dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, mismeasurement atau kesalahan pengukuran. Yang kedua, lag atau keterlambatan. Yang ketiga, redistribution atau redistribusi dalam keuntungan. Terus yang keempat, mismanagement atau kesalahan manajemen dalam informasi juga teknologi. Berikutnya pada tahun 1998, Bryn-Jolson dan Lauryn Heath menerbitkan makalah lanjutan berjudul Beyond the Productivity Paradox. Dalam makalah ini, penulis menggunakan data baru yang telah dikumpulkan dan menemukan bahwa IT memang memberikan hasil positif bagi bisnis. Lebih lanjut, mereka menemukan bahwa kadang-kadang keuntungan sebenarnya dalam menggunakan teknologi tidak secara langsung berhubungan dengan produktivitas yang lebih tinggi, tetapi dengan langkah-langkah yang lebih lembut, seperti dampak pada struktur organisasi. Mereka juga menemukan bahwa dampak teknologi informasi dapat sangat bervariasi antar perusahaan. Oke, berikutnya, it doesn't matter atau tidak masalah. Sama seperti konsensus terbentuk tentang nilai IT, gelembung pasar saham internet meledak. Hanya 2 tahun kemudian, pada tahun 2003, Profesor Harvard Nicholas Cort menulis artikelnya It Doesn't Matter di Harvard Business Review. Dalam artikel ini, Cort menegaskan bahwa karena teknologi informasi telah menjadi lebih di mana-mana, ia juga menjadi kurang pembeda. Dengan kata lain, karena teknologi informasi begitu mudah tersedia dan perangkat lunak yang digunakan begitu mudah disalin, bisnis tidak dapat berharap untuk mengimplementasikan alat-alat ini untuk memberikan segala jenis keunggulan kompetitif.
Carl kemudian menyarankan bahwa karena pada dasarnya IT adalah komoditas, harus dikelola seperti biaya rendah, risiko rendah. Menggunakan analogi listrik, Carl menjelaskan bagaimana perusahaan seharusnya tidak menjadi yang pertama mencoba teknologi baru, sehingga membiarkan orang lain mengambil risiko. Manajemen IT harus melihat diri mereka sebagai utilitas dalam perusahaan dan bekerja untuk menekan biaya. Untuk IT, menyediakan layanan terbaik dengan downtime minimal adalah tujuannya. Seperti yang dapat Anda bayangkan, artikel ini menimbulkan kegemparan, terutama dari perusahaan IT. Banyak artikel ditulis untuk membela IT. Banyak lainnya yang mendukung Carl. Carl menulis sebuah buku berdasarkan artikel pada tahun 2004 berjudul Does It Matter? Yang sedang diwawancari tentang bukunya di CNET ya. Mungkin hal terbaik untuk keluar dari artikel dan buku selanjutnya adalah membuka diskusi tentang tempat IT dalam strategi bisnis dan tepatnya peran apa yang dapat dimainkan IT dalam keunggulan kompetitif. Pertanyaan itulah yang ingin kami bahas di sisa bab ini. Oke, baik, berikutnya competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Apa artinya ketika perusahaan memiliki keunggulan kompetitif? Apa faktor yang berperan di dalamnya? Meskipun ada seluruh program dan banyak pendapat berbeda tentang topik ini, mari kita pergi dengan salah satu definisi yang paling diterima, yang dikembangkan oleh Michael Porter dalam bukunya Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance. Kurang lebih artinya keunggulan kompetitif menciptakan dan mempertahankan kinerja unggul. Sebuah perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif atas para pesaingnya ketika mampu mempertahankan laba yang melebihi rata-rata untuk industri. Menurut Porter, ada dua metode utama untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Yang pertama, keunggulan biaya dan keunggulan diferensiasi atau keunggulan pembedanya. Jadi, pertanyaannya menjadi bagaimana teknologi informasi menjadi faktor dalam satu atau kedua metode ini. Pada bagian di bawah ini, kita akan mengeksplorasi pertanyaan ini menggunakan dua alat analisis Porter. Yang pertama, value chains atau rantai nilai, dan yang kedua, the 5 force model atau model 5 kekuatan. Kami juga akan menggunakan analisis Porter dalam artikelnya tahun 2001, Strategi and the Internet, yang meneliti dampak internet pada strategi bisnis dan keunggulan kompetitif. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang peran teknologi informasi dalam keunggulan kompetitif. Baik, analisis Porter yang pertama yaitu the value chains. Dalam bukunya, Porter menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu perusahaan dapat menciptakan nilai. Nilai dibangun melalui rantai nilai, serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan. Setiap langkah dalam rantai nilai berkontribusi pada nilai keseluruhan suatu produk atau layanan. Sementara rantai nilai mungkin bukan model yang sempurna untuk setiap jenis perusahaan. Itu memberikan cara untuk menganalisis bagaimana perusahaan menghasilkan nilai. Rantai nilai terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama, aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Saya akan secara singkat memeriksa kegiatan dan membahas bagaimana teknologi informasi dapat berperan dalam menciptakan nilai dengan berkontribusi pada keunggulan biaya atau keunggulan diferensiasi ataupun keduanya. Aktivitas utama adalah fungsi yang secara langsung berdampak pada penciptaan suatu produk atau layanan. Tujuan dari kegiatan utama adalah untuk menambah nilai lebih dari biayanya. Berikut penjelasan kegiatan utama adalah yang pertama, logistik masuk. Ini fungsi yang dilakukan untuk membawa bahan baku dari input lain yang dibutuhkan. Teknologi informasi dapat digunakan di sini untuk membuat proses ini lebih efisien, seperti sistem informasi manajemen rantai pasokan
yang memungkinkan pemasok untuk mengelola persediaan mereka sendiri. Kegiatan utama yang kedua yaitu operasi. Setiap bagian dari bisnis yang terlibat dalam mengubah bahan baku menjadi produk atau layanan akhir adalah bagian dari operasi. Dari manufaktur hingga manajemen proses bisnis. Nanti dibahas di bab berikutnya. Teknologi informasi dapat digunakan untuk menyediakan proses yang lebih efisien dan meningkatkan inovasi melalui arus informasi. Oke, untuk yang ketiga, logistik keluar. Ini adalah fungsi yang diperlukan untuk mengeluarkan produk kepada pelanggan, seperti halnya logistik masuk. Teknologi informasi dapat digunakan di sini untuk meningkatkan proses, seperti memungkinkan pemeriksaan inventaris dalam waktu nyata. Teknologi informasi juga bisa menjadi mekanisme pengiriman itu sendiri. Berikutnya, penjualan atau pemasaran. Fungsi yang akan memikat pembeli untuk membeli produk adalah bagian dari penjualan dan pemasaran. Teknologi informasi digunakan di hampir semua aspek kegiatan ini, dari iklan online hingga survei online. Teknologi informasi dapat digunakan untuk berinovasi dalam desain produk dan menjangkau pelanggan yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti situs web perusahaan dapat menjadi saluran penjualan itu sendiri. Oke, berikutnya, layanan. Fungsi yang dijalankan bisnis setelah produk dibeli untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai produk adalah bagian dari aktivitas layanan atau purna jual. Layanan dapat ditingkatkan melalui teknologi juga, termasuk layanan dukungan melalui situs web dan berinteraksi langsung dengan pembelinya lewat seperti chatting. Ya. Kegiatan pendukung. Ya, kegiatan berikutnya setelah kegiatan utama, fungsi dalam organisasi yang mendukung dan memotong semua kegiatan utama. Kegiatan pendukung adalah yang pertama adalah infrastruktur perusahaan. Ini termasuk fungsi organisasi seperti keuangan, akuntansi, kontrol kualitas yang semuanya tergantung pada teknologi informasi. Penggunaan sistem ERP nanti akan dibahas di bab berikutnya. Ada contoh yang baik dari dampak yang dapat teknologi informasi miliki pada fungsi-fungsi ini. Oke, berikutnya manajemen sumber daya manusia. Kegiatan ini terdiri dari perekrutan ya, dan layanan lain yang diperlukan untuk menarik dan mempertahankan karyawan. Menggunakan internet, Departemen Sumber Daya Manusia dapat meningkatkan jangkauan mereka ketika mencari kandidat. Ada juga kemungkinan memungkinkan karyawan untuk menggunakan teknologi untuk lingkungan kerja yang lebih fleksibel. Berikutnya yaitu pengembangan teknologi atau teknologi development. Di sini kami memiliki kemajuan teknologi dan inovasi yang mendukung kegiatan utama. Kemajuan ini kemudian diintegrasikan di seluruh perusahaan atau dalam salah satu kegiatan utama untuk menambah nilai. Teknologi informasi akan jatuh secara khusus di bawah kegiatan ini. Berikutnya yaitu pengadaan. Kegiatan yang terlibat dalam memperoleh bahan baku yang digunakan dalam penciptaan produk dan layanan disebut pengadaan. E-commerce bisnis ke bisnis dapat digunakan untuk meningkatkan perolehan materi. Analisis rantai nilai ini atau value chain ini memberikan beberapa wawasan tentang bagaimana teknologi informasi dapat mengarah pada keunggulan kompetitif. Sekarang mari kita lihat alat analisis lain yang dikembangkan oleh Porter, yaitu 5 kekuatan Porter. Penjelasannya, Porter mengembangkan model 5 kekuatan sebagai kerangka kerja untuk analisis industri. Model ini dapat digunakan untuk membantu memahami betapa kompetitifnya suatu industri dan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan. Model ini terdiri dari 5 elemen yang masing-masing memainkan peran dalam menentukan profitabilitas ya rata-rata suatu industri. Pada tahun 2001, Porter menulis sebuah artikel
berjudul Strategi dan Internet, di mana ia mengambil model ini dan melihat bagaimana internet berdampak pada profitabilitas suatu industri. Di bawah ini adalah ringkasan singkat dari masing-masing 5 kekuatan dan dampak dari internet. Yang pertama, ancaman produk atau layanan pengganti. Seberapa mudah suatu produk atau layanan dapat diganti dengan yang lain? Semakin banyak jenis produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tertentu, semakin sedikit keuntungan di industri. Misalnya, munculnya ponsel telah menggantikan kebutuhan akan pager. Internet telah membuat orang lebih sadar akan produk-produk pengganti, menurunkan laba industri dalam industri-industri yang digantikan. Berikutnya, tawar-menawar kekuatan pemasok, ya, the bargaining power of suppliers. Ketika suatu perusahaan memiliki beberapa pemasok untuk dipilih, ia dapat menuntut harga yang lebih rendah. Ketika pemasok tunggal ada, maka perusahaan berada di bawah kekuasaan pemasok. Misalnya, jika hanya satu perusahaan yang membuat chip pengontrol untuk mesin mobil, perusahaan itu dapat mengendalikan harga, setidaknya sampai batas tertentu. Internet telah memberi perusahaan akses ke lebih banyak pemasok, menurunkan harga. Di sisi lain, pemasok sekarang juga memiliki kemampuan untuk menjual langsung ke pelanggan. Berikutnya, tawar-menawar kekuatan pelanggan, ya, bargaining power of customer, seperti yang sebelumnya yang tawar-menawar ke pemasok, sekarang ke pelanggan. Perusahaan yang merupakan penyedia tunggal produk unik memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga, tetapi internet telah memberi pelanggan lebih banyak pilihan untuk dipilih. Berikutnya, hambatan untuk masuk, barriers to entry. Semakin mudah memasuki suatu industri, semakin sulit untuk mendapatkan keuntungan dalam industri itu. Internet memiliki efek keseluruhan sehingga memudahkan untuk memasuki industri. Teknologi ini juga sangat mudah untuk disalin, sehingga inovasi baru tidak akan bertahan lama. Berikutnya, persaingan di antara pesaing yang ada. Rivalry among existing competitor. Semakin banyak pesaing dalam suatu industri, semakin besar harga faktor, ya. Menjadi munculnya internet telah meningkatkan persaingan dengan memperluas pasar geografis dan menurunkan biaya dalam bisnis. Misalnya, pabrikan di California Selatan sekarang mungkin harus bersaing dengan pabrikan di selatan, di mana upah lebih rendah. 5 kekuatan Porter digunakan untuk menganalisis suatu industri untuk menentukan profitabilitas rata-rata suatu perusahaan dalam industri itu. Menambahkan dalam analisis Porter tentang internet, kita dapat melihat bahwa internet dan dengan perluasan teknologi informasi secara umum memiliki efek menurunkan keseluruhan profitabilitas, ya. Meskipun internet telah menghasilkan banyak perusahaan yang merupakan pemenang besar, pemenang keseluruhan adalah konsumen yang telah diberikan pasar produk dan layanan yang terus meningkat dan harga yang lebih rendah. Jadi di sini konsumen lebih dimanjakan dengan banyak produk pilihan mereka. Menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Using information system for competitive advantage. Sekarang, kami memiliki pemahaman tentang keunggulan kompetitif dan beberapa cara teknologi informasi dapat digunakan untuk membantu organisasi dalam memperolehnya. Kami akan mengalihkan perhatian kami ke beberapa contoh spesifik. Sistem informasi strategis adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk menerapkan strategi organisasi yang dimaksudkan untuk memberikan kompetitif. Sistem semacam ini mulai bermunculan pada 1980-an, seperti dicatat dalam sebuah makalah oleh Charles Wiseman, ya, berjudul Creating Competitive Weapon from Information System. Menciptakan senjata kompetitif dari sistem informasi. Secara khusus, sistem informasi strategis adalah sistem yang berupaya melakukan satu atau lebih hal berikut ini. Pertama, memberikan produk atau layanan dengan biaya yang lebih rendah. Kedua, memberikan
produk atau layanan yang dibedakan. Ketiga, membantu organisasi fokus pada segmen pasar tertentu. Dan yang terakhir, untuk keperluan inovasi. Berikut ini adalah beberapa contoh sistem informasi yang termasuk dalam kategori ini. Yang pertama, kita bahas sistem manajemen proses bisnis. Dalam buku mereka, teknologi informasi, it doesn't matter ya, business process do, Howard Smith and Peter Finger ya, berpendapat bahwa itu adalah integrasi sistem informasi dengan proses bisnis yang mengarah pada keunggulan kompetitif. Mereka kemudian menyatakan bahwa artikel core berbahaya karena memberi CEO dan manajer teknologi informasi lampu hijau untuk mulai memotong anggaran teknologi mereka, menempatkan perusahaan mereka dalam bahaya. Mereka kemudian menyatakan bahwa keunggulan kompetitif sejati dapat ditemukan dengan sistem informasi yang mendukung proses bisnis. Dalam bab berikutnya, kita akan fokus pada penggunaan proses bisnis untuk keunggulan kompetitif. Kategori yang kedua, pertukaran data elektronik atau electronic data interchange. Salah satu cara sistem informasi berpartisipasi dalam keunggulan kompetitif adalah dengan mengintegrasikan rantai pasokan secara elektronik. Ini terutama dilakukan melalui proses yang disebut pertukaran data elektronik atau EDI. EDI dapat dianggap sebagai pertukaran dokumen bisnis dari komputer ke komputer dalam format elektronik standar antara mitra bisnis. Dengan mengintegrasikan pemasok dan distributor melalui EDI, perusahaan dapat sangat mengurangi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola informasi yang relevan. Alih-alih memesan persediaan secara manual, perusahaan hanya dapat melakukan pemesanan melalui komputer dan pada saat proses pemesanan berjalan itu dipesan. Berikutnya, sistem kolaboratif atau collaborative system. Ketika organisasi mulai menerapkan teknologi jaringan, muncul sistem informasi yang memungkinkan karyawan untuk memulai berkolaborasi dengan berbagai cara. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk bertukar pikiran, ide bersama tanpa perlunya pertemuan fisik, tatap muka. Memanfaatkan alat-alat seperti papan diskusi, berbagai dokumen, dan video. Sistem ini memungkinkan ide untuk dibagikan secara baru dan proses pemikiran di balik ide-ide ini untuk didokumentasikan. Secara umum, perangkat lunak apapun yang memungkinkan banyak pengguna untuk berinteraksi pada dokumen atau topik dapat dianggap kolaboratif. Surat elektronik, dokumen Word bersama, jejaring sosial, dan papan diskusi akan termasuk dalam definisi luas ini. Namun, banyak perangkat lunak telah dibuat yang dirancang khusus untuk tujuan kolaboratif. Alat-alat ini menawarkan spektrum luas fungsi kolaboratif. Berikut ini adalah daftar singkat beberapa alat kolaborasi yang tersedia untuk bisnis saat ini. Pertama, jelas kita tahu yaitu adalah Google Drive ya. Google Drive menawarkan serangkaian aplikasi kantor seperti pengolah kata, spreadsheet, gambar, presentasi atau dan yang lainnya yang dapat dibagi antar individu. Beberapa pengguna dapat mengedit dokumen pada saat yang sama dan komentar yang tersedia. Yang kedua, Microsoft SharePoint. SharePoint sendiri terintegrasi dengan Microsoft Office dan memungkinkan kolaborasi menggunakan alat yang sebagian besar pekerja kantor pakai ya. Kita sering pakai yang namanya Microsoft Office. SharePoint dibahas secara lebih rinci pada bab sebelumnya. Cisco WebEx adalah platform komunikasi bisnis yang menggabungkan komunikasi video dan audio, juga memungkinkan peserta untuk saling berinteraksi dengan desktop komputer masing-masing. WebEx dari Cisco juga menyediakan papan tulis bersama dan kemampuan untuk obrolan berbasis teks yang akan berlangsung selama sesi. Bersama dengan banyak fitur lainnya, edisi mobile dari WebEx memungkinkan untuk partisipasi penuh menggunakan smartphone dan tablet. Berikutnya, Atlassian Confluence atau pertemuan Atlassian ya. Confluence
menyediakan aplikasi manajemen proyek all-in-one yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam dokumen dan mengkomunikasikan kemajuan. Edisi Mobile Confluent memungkinkan anggota proyek untuk tetap terhubung di seluruh proyek. Berikutnya, IBM Lotus Notes atau Domino, salah satu alat kolaborasi groupware sejati yang pertama. Lotus Notes dan sepupunya yang berbasis web, Domino, menyediakan serangkaian perangkat lunak kolaborasi lengkap termasuk email yang terintegrasi. Terus kategori berikutnya yaitu sistem pendukung keputusan atau lebih kenal Decision Support System ya, DSS ya. Adalah sistem informasi yang dibangun untuk membantu organisasi membuat keputusan atau serangkaian keputusan tertentu. DSS sendiri dapat ditemui di berbagai tingkat pengambilan keputusan dengan organisasi, dari CEO hingga manajer tingkat pertama. Sistem ini dirancang untuk mengambil input terkait proses pengambilan keputusan yang diketahui atau sebagian saja, dan memberikan feedback ya, memberikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. DSS sendiri umumnya membantu orang tingkat manajemen dalam proses pengambilan keputusan, meskipun beberapa dapat dirancang untuk mengotomatiskan pengambilan keputusan. Suatu organisasi memiliki beragam keputusan untuk dibuat, mulai dari keputusan yang sangat terstruktur hingga keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan terstruktur biasanya adalah keputusan yang dibuat cukup sering dan keputusan di mana didasarkan langsung pada input. Dengan keputusan terstruktur, begitu ya, Anda dapat mengetahui informasi yang diperlukan. Anda juga tahu keputusan yang akan dibuat. Misalnya, tingkat pemesanan ulang inventaris dapat berupa keputusan terstruktur. Sekali inventaris ya, budget kami mendapatkan di bawah ambang batas secara tertentu secara otomatis. Menyusun ulang 10 lagi. Keputusan terstruktur adalah yang baik untuk otomatisasi, tetapi kami tidak perlu membangun sistem pendukung keputusan untuknya. Keputusan tidak terstruktur melibatkan banyak hal yang tidak diketahui. Seringkali keputusan tidak struktur adalah keputusan yang dibuat untuk pertama kalinya. Suatu sistem informasi dapat mendukung jenis-jenis keputusan ini dengan menyediakan alat-alat pengumpulan informasi dan kemampuan kolaboratif kepada pembuat keputusan. Contoh dari keputusan yang tidak struktur mungkin berurusan dengan masalah ketenagakerjaan atau menetapkan kebijakan pada teknologi baru. Sistem mendukung keputusan ya bekerja paling baik ketika pembuat keputusan membuat keputusan semi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan di mana sebagian besar faktor yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui, tetapi pengalaman manusia dan faktor luar lainnya mungkin masih berperan. Contoh yang baik dari keputusan semi terstruktur adalah mendiagnosis kondisi medis. Seperti halnya sistem kolaboratif, DSS dapat datang dalam berbagai format. Spreadsheet yang dirancang dengan baik yang memungkinkan input variabel tertentu dan kemudian menghitung output yang diperlukan dapat dianggap sebagai DSS. DSS lain mungkin adalah yang membantu dalam menentukan produk mana yang harus dikembangkan perusahaan. Input ke dalam sistem dapat mencakup riset pasar tentang produk, informasi pesaing, dan biaya pengembangan produk. Sistem kemudian akan menganalisis input-input ini berdasarkan aturan dan konsep spesifik yang diprogram di dalamnya. Akhirnya, sistem akan melaporkan hasilnya dengan rekomendasi dan atau indikator utama untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. DSS dapat dipandang sebagai alat untuk keunggulan kompetitif karena dapat memberikan organisasi ya mekanisme untuk membuat keputusan bijak tentang produk dan inovasi. Sebagai contoh, ada DSS yang bernama Isabel, yaitu DSS perawatan kesehatan ya. Healthcare DSS. Sebagaimana dibahas dalam teks, DSS paling baik diterapkan pada keputusan semi terstruktur, di mana sebagian besar input yang dibutuhkan diketahui, tetapi pengalaman manusia dan faktor lingkungan juga berperan.
Contoh yang baik yang digunakan saat ini adalah Isabel DSS Healthcare. Pencipta Isabel menjelaskan cara kerjanya. Isabel menggunakan informasi yang secara rutin diambil selama pemeriksaan Anda, baik secara gratis atau secara data terstruktur. Secara instan, menyediakan daftar periksa diagnosis untuk ditinjau. Daftar periksa berisi daftar kemungkinan diagnosa dengan tanda kritis. Jangan lewatkan diagnosis atau don't miss diagnosis. Ketika diintegrasikan ke dalam sistem ISDM, ya, Isabel dapat memberikan dukungan diagnosis tanpa batas, ya. One click tanpa entry data tambahan. Berinvestasi dalam bentuk teknologi informasi untuk keunggulan kompetitif atau invest in IT for competitive advantage. Pada tahun 2008, Brian Jobson dan McAfee menerbitkan sebuah penelitian di Harvard Business Review tentang peran teknologi informasi dalam keunggulan kompetitif, berjudul Investing in the IT that Makes a Competitive Difference. Berinvestasi dalam teknologi informasi yang membuat perbedaan kompetitif. Studi mereka menegaskan bahwa teknologi informasi dapat memainkan peran dalam keunggulan kompetitif jika digunakan secara bijak. Dalam studi mereka menarik ketiga kesimpulan. Kesimpulan pertama, data menunjukkan bahwa teknologi informasi telah mempertajam perbedaan di antara perusahaan, alih-alih menguranginya. Ini mencerminkan bahwa fakta, ya, bahwa walaupun perusahaan selalu bervariasi, ya, dalam kemampuan mereka untuk memilih, mengadopsi dan eksploitasi inovasi, teknologi telah mempercepat dan memperkuat perbedaan-perbedaan ini. Kesimpulan kedua, masalah manajemen yang baik. Vendor, konsultan, dan departemen teknologi informasi yang berkualifikasi tinggi mungkin diperlukan untuk keberhasilan penerapan teknologi perusahaan itu sendiri. Tetapi nilai sebenarnya berasal dari inovasi proses yang sekarang dapat disampaikan pada platform tersebut. Mendorong inovasi yang tepat dan menyebarkannya secara luas adalah tanggung jawab eksekutif yang tidak dapat didelegasikan, maksud saya. Kesimpulan berikutnya yang terakhir, perombakan kompetitif yang disebabkan oleh teknologi informasi hampir tidak lengkap. Bahkan dalam ekonomi Amerika Serikat itu sendiri yang intensif teknologi informasinya, kami berharap untuk melihat dinamika persaingan perubahan ini di negara-negara lain juga seiring pertumbuhan investasi teknologi informasi mereka. Sistem informasi dapat digunakan untuk keunggulan kompetitif, ya, tetapi mereka harus digunakan secara strategis. Organisasi harus memahami bagaimana mereka ingin membedakan diri mereka sendiri dan kemudian menggunakan semua elemen sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak, data, orang, dan proses untuk mencapai diferensiasi ini. Kita sudah masuk ke ringkasan, ya. Sistem informasi terintegrasi ke dalam semua komponen bisnis saat ini, tetapi dapatkah mereka membawa keunggulan kompetitif? Selama bertahun-tahun, ada banyak jawaban untuk pertanyaan ini. Penelitian awal tidak dapat menarik hubungan antara teknologi informasi dan profitabilitas, tetapi penelitian kemudian menunjukkan bahwa dampak bisa positif. Teknologi informasi bukan obat mujarab. Hanya membeli dan memasang teknologi terbaru tidak akan dengan sendirinya membuat perusahaan lebih sukses. Sebaliknya, kombinasi teknologi yang tepat dan manajemen yang baik bersama-sama akan memberi perusahaan peluang terbaik untuk hasil yang positif.